Pengertian membaca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, sehingga dapat kita tarik kesimpulannya bahwa membaca adalah suatu kegiatan atau aktivitas membunyikan rangkaian lambang-lambang berupa huruf yang dihubungkan menjadi kata yang memiliki suatu makna tersendiri. Selanjutnya, tujuan membaca adalah salah satu tuntunan dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui kegiatan membaca, kita dapat mengetahui dan menguasai berbagai hal. Menurut Nur Hadi, beliau berpendapat bahwa tujuan membaca dibedakan secara umum dan khusus. Secara umum dapat mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Sedangkan secara khusus menurut saya, kita untuk mengerjakan tugas kuliah dan dapat menjadikan pemikiran lebih kritis. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membaca. Yang pertama, faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Kemudian ada faktor intelijensi yang mempengaruhi kegiatan berpikir, terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Kemudian ada juga faktor lingkungan, seperti kondisi keluarga siswa yang gemar membaca juga pastinya akan mendukung anaknya untuk membaca. Kemudian ada faktor psikologis yang mendukung siswa dalam membaca, terletak pada motivasi dan minat baca anak itu sendiri. Yang apabila anak itu terdorong dan memiliki minat yang kuat terhadap bacaan, pastinya dia berusaha lebih agar melakukan kegiatan membaca itu. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan keras. Dalam buku Petunjuk Guru Bahasa Indonesia untuk SMA disebutkan membacakan. Membacakan berarti membaca untuk orang lain atau pendengar guna menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan penulis atau pengarangnya. Sedangkan membaca nyaring ini biasa dilakukan oleh guru, penyiar TV, penyiar radio, dan lain-lain. Membaca dalam hati, aktivitas membaca dengan mengandalkan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Jenis membaca ini biasa disebut membaca dalam hati, yang mencakupi membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, membaca kritis, membaca telah bahasa, membaca skimming, hingga membaca cepat. Kemudian ada juga membaca ekstensif, yaitu yang pertama ada membaca survei, aktivitas. Kemudian ada juga membaca ekstensif, yaitu yang pertama ada membaca survei. Aktivitas kegiatan ini untuk mengetahui secara kilas terhadap bahan bacaan yang akan dibaca lebih mendalam. Kegiatan membaca survei merupakan pendahuluan dalam membaca ekstensif. Yang dilakukan seseorang ketika membaca survei adalah yang pertama dapat memeriksa dulu judul bacaan buku atau seperti kata pengantar, dapat berisi daftar isi dan melihat lebih abstrak jika ada. Kemudian dapat memeriksa bagian terakhir dari isi atau kesimpulan. Kemudian dapat juga memeriksa indeks. Kemudian yang kedua ada membaca sekilas. Aktivitas kegiatan ini membaca dengan mengandalkan kecepatan gerak mata dalam melihat dan memperhatikan bahan tertulis yang dibacanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara tepat. Metode yang digunakan dapat melatihkan membaca cepat adalah metode kosakata, metode yang berusaha untuk menambah kosakata. Metode motivasi, metode yang berusaha memotivasi pembaca itu sendiri. Kemudian yang mengalami hambatan
Metode gerak mata, metode yang mengembangkan kecepatan membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata. Kemudian selanjutnya ada membaca dangkal. Pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat hanya luarannya saja, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seorang membaca demi kesenangan saja, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu luang. Kemudian membaca ekstensif ini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca ekstensif. Yang pertama, membaca kedua teks secara keseluruhan sehingga mendapatkan pemahaman terhadap isi teks. Kemudian memahami pokok-pokok penting yang disampaikan dalam masing-masing teks sehingga dapat kita membandingkan teks itu sehingga memperoleh gambaran adanya persamaan dan perbedaannya. Dan yang terakhir, kita dapat menarik kesimpulan mengenai masalah utama pada teks itu. Selanjutnya ada membaca intensif. Membaca ini terdapat membaca teliti, yaitu aktivitas membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan pendidikan yang menyeluruh. Kemudian membaca pemahaman, yaitu membaca yang penekannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan ini. Jenis membaca ini yang akan penulis kaji lebih dalam lagi. Membaca ide yaitu membaca dengan maksud mencari, memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan yang telah kita baca. Kemudian ada membaca kritis, yaitu membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati dalam evaluatif serta lebih analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. Kemudian ada juga membaca ide, aktivitas kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Kemudian ada membaca asing, yaitu membaca yang tujuan utamanya adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata kita. Ada juga membaca sastra. Kegiatan ini membaca yang lebih bercermin pada karya sastra itu, dari keserasian, keharmonisan antara bentuk dan keindahan isi sastra itu. Analisis evaluatif, bukan hanya mencari kesalahan. Kemudian ada juga membaca kreatif. Membaca ini adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekadar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil bacaan yang telah kita baca untuk kita realisasikan di kehidupan kita. Selanjutnya, teknik-teknik membaca. Yang pertama ada skimming, yaitu teknik membaca yang dilakukan sekilas pada bagian-bagian teks, terutama judul dan daftar isi, kata pengantar, indeks, atau hal umum lainnya. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam membaca sekilas adalah pertama, jika membaca koran, bacalah dulu judul bacaan dalam koran tersebut. Kemudian wajah scanning. Teknik membaca ini digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain, melainkan langsung pada masalah yang kita perlukan. Teknik membaca memindai biasanya dilakukan ketika mencari nomor telepon, mencari arti kata atau istilah di dalam kamus. Yang ketiga ada selecting. Teknik ini hanya cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan kita. Artinya memilih teks dan bagiannya yang dibaca berdasar pada kebutuhan yang emang kita perlukan. Biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca, misalnya membaca judul berita di surat kabar. Selecting biasanya digunakan oleh orang yang ingin mengembangkan tulisannya sehingga menjadi menarik. Dalam mengembangkan tulisan, dibutuhkan setidaknya banyak monitoring berita yang memuat informasi sama yang ingin si penulis kembangkan. Kemudian terakhir ada teknik membaca skipping. Ini mengabaikan hingga melompati bagian yang tidak memang kita perlukan atau bagian yang sudah kita mengerti, sehingga tulisannya ini dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan, maka kita lompati saja. Teknik skipping ini dapat digunakan di semua jenis bacaan.
antara bentuk dan keindahan isi sastra itu. Kemudian ada membaca literal kritis kreatif. Membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi. Ya, ini makna yang tersirat. Terus ada membaca kritis, adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, analisis evaluatif, bukan